Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas salah satu topik dari implementasi kurikulum Merdeka, yaitu capaian pembelajaran yang biasa kita kenal dengan istilah CP. Kita awali, apa definisi dari capaian pembelajaran itu? Capaian pembelajaran yang dikenal dengan istilah CP bisa didefinisikan sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap tahap perkembangan peserta didik untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Capaian pembelajaran itu memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Capaian pembelajaran mengarahkan kurikulum dan secara tidak langsung akan mempengaruhi metode pengajaran dan praktik penilaian di sekolah. Capaian pembelajaran ini diibaratkan sebagai alat navigasi atau GPS yang biasa kita gunakan jika kita mencari suatu alamat. CP adalah acuan yang membimbing siswa untuk mencapai hasil yang diinginkan dari kegiatan pembelajaran yang direncanakan. CP juga menunjukkan dan mengarahkan para guru jalan yang harus diikuti dan menyadarkan siswa tentang apa yang akan mereka capai di akhir pembelajaran. Garis finish CP ada di akhir kelas 12. Untuk mencapai garis finish tersebut, maka pemerintah membuatnya ke dalam 6 etape yang disebut dengan istilah fase. Dan setiap fase ini lamanya berkisar antara 1 sampai 3 tahun. Penggunaan istilah fase dilakukan untuk membedakannya dengan istilah kelas. Mengapa? Karena peserta didik di suatu kelas yang sama bisa jadi belajar dalam fase pembelajaran yang berbeda. Fase memberikan keleluasaan dan keadilan bagi guru dan siswa untuk menyesuaikan rancangan pembelajaran dengan tahapan perkembangan, kemampuan, minat, konteks, dan kecepatan belajar siswa. Dengan penggunaan istilah fase ini, maka diharapkan siswa akan dapat memiliki waktu lebih panjang untuk memahami dan mendalami konsep-konsep dan keterampilan untuk mencapai sebuah kompetensi yang dibangun oleh CP. CP atau capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fasenya, mulai dari fase pondasi sampai pada fase akhir yaitu di kelas 12. CP ini disusun untuk setiap mata pelajaran. Kemudian, pemerintah hanya menetapkan tujuan akhir per fasenya serta waktu tempuhnya saja. Sementara satuan pendidikan memiliki keleluasaan untuk menentukan strategi dan cara atau jalur untuk mencapainya. Agar satuan pendidikan itu bisa menentukan strategi yang sesuai, maka kita perlu tahu titik awal keberangkatan para peserta didik. Kemudian kita bahas tentang sistematika dari CP atau capaian pembelajaran. Sistematika CP ada 4 komponen, yaitu yang pertama adalah rasional, kemudian tujuan, karakteristik, dan capaian pembelajaran. Nah, komponen CP yang pertama adalah rasional mata pelajaran. Pada rasional mata pelajaran ini berisi tentang alasan mempelajari mata pelajaran tersebut, kemudian berisi tentang keterkaitan antara mata pelajaran dengan salah satu atau lebih
profil pelajar Pancasila. Komponen yang kedua yaitu tujuan mata pelajaran. Pada tujuan mata pelajaran ini dijelaskan tentang kemampuan yang perlu dicapai oleh pelajar setelah mempelajari mata pelajaran tersebut. Dan komponen CP berikutnya yaitu karakteristik mata pelajaran. Pada karakteristik mata pelajaran ini dijelaskan tentang deskripsi umum tentang apa yang dipelajari dalam mata pelajaran, kemudian elemen-elemen atau dominan mata pelajaran serta deskripsinya. Kemudian komponen CP yang terakhir yaitu capaian pembelajaran. Ada dua capaian pembelajaran, yaitu capaian dalam setiap fase secara keseluruhan, dan yang kedua adalah capaian dalam setiap fase menurut elemen. Pada capaian dalam setiap fase secara keseluruhan, dijelaskan tentang kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase, kemudian dibuat dalam bentuk pernyataan yang disajikan dalam paragraf yang utuh. Sementara dalam capaian pembelajaran setiap fase menurut elemen, di situ dijelaskan setiap elemen dipetakan menurut perkembangan siswa. Kemudian ini dibuat dalam bentuk matriks. Sekarang kita bahas bentuk pemahaman dalam CP. Kita ketahui bahwa prinsip penyusunan CP menggunakan pendekatan konstruktivisme yang membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman nyata dan kontekstual. Menurut teori belajar konstruktivisme, pengetahuan bukanlah merupakan kumpulan atau seperangkat fakta-fakta, konsep, atau kaidah untuk diingat. Konsep memahami dalam capaian pembelajaran dalam konstruktivisme adalah proses membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata. Pemahaman ini tidak bersifat statis, tetapi selalu berevolusi dan berubah secara konstan sepanjang siswa mengkonstruksi pengalaman-pengalaman baru yang memodifikasi pemahaman sebelumnya. Bagaimana penggunaan CP pada satuan pendidikan? Tadi sudah dijelaskan bahwa CP itu dirumuskan dalam bentuk fase, bukan per tahun. CP selalu berpusat pada siswa dan bukan pada ketuntasan materi. Seperti kita ketahui bahwa fase itu ada 6 fase, dimulai dari jenjang PAUD, yaitu itu fase pondasi. Kemudian jenjang SD ini ada 3 fase, yaitu fase A, B, dan C, di mana fase A itu untuk kelas 1 dan 2, fase B untuk kelas 3 dan 4, fase C untuk kelas 5 dan 6. Untuk jenjang SMP itu berada di fase D, yaitu terdiri dari kelas 7, 8, dan 9. Untuk jenjang SMA SMK, ini berada pada fase E dan fase F. Fase E untuk kelas 10 dan fase F untuk kelas 11 dan 12. Capaian pembelajaran pada pendidikan khusus. Bagi siswa berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan intelektual dapat menggunakan CP pendidikan khusus. Namun, jika tidak mengalami hambatan intelektual, dapat menggunakan CP reguler dengan menerapkan prinsip memodifikasi kurikulum. Untuk CP pendidikan khusus ini, penentuan fase CP untuk siswa berdasarkan pada hasil asesmen diagnostik. Jadi sangat mungkin sekali di sebuah kelas terdapat perbedaan CP yang digunakan. Dalam pendidikan khusus juga terdapat prinsip lintas fase, mengingat kondisi siswa berkebutuhan khusus sangat beragam, sehingga sangat dimungkinkan untuk mata pelajaran tertentu, seorang ada yang berada di fase A,
namun di mata pelajaran lainnya berada di fase B. Kemudian kita bahas tentang arti elemen dalam CP. Setiap CP, suatu mata pelajaran memiliki beberapa elemen atau kelompok kompetensi esensial yang berlaku sama untuk semua fase pada mata pelajaran tersebut. Masing-masing elemen tersebut memiliki capaian per fasenya sendiri yang saling menunjang untuk mencapai pemahaman yang dituju. Elemen sebuah mata pelajaran mungkin saja sama atau berbeda dengan mata pelajaran lainnya. Berikut contoh elemen pada setiap mata pelajaran. Misalnya dalam CP PAUD, itu terdapat elemen nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dan dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Dalam CP Matematika itu terdapat elemen antara lain bilangan, aljabar, pengukuran, geometri, dan analisis data dan peluang. Dalam CP IPA terdapat elemen pemahaman IPA dan keterampilan proses atau inquiry. Sementara dalam CP Bahasa Indonesia terdapat elemen menyimak, membaca dan memirsa, berbicara dan mempresentasikan, serta menulis. Nah, selanjutnya bagaimana menggunakan CP ke dalam pembelajaran di kelas. Yang pertama, CP itu diturunkan ke alur dan tujuan pembelajaran yang selanjutnya akan dikembangkan menjadi modul ajar. Kedua, pendidik memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri, memilih, dan memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks, karakteristik, serta kebutuhan peserta didik. Sementara, pemerintah menyediakan contoh-contoh modul ajar yang dapat dijadikan inspirasi untuk satuan pendidikan. Satuan pendidikan dan pendidik dapat mengembangkan modul ajar sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, memodifikasi dan atau menggunakan modul ajar yang telah disediakan pemerintah sesuai dengan karakteristik daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Oleh karena itu, pendidik yang menggunakan modul ajar yang disediakan oleh pemerintah tidak perlu lagi menyusun perencanaan pembelajaran atau modul ajar. Prinsip-prinsip yang dimiliki oleh CP. Prinsip CP yang pertama yaitu terukur dan spesifik. Kemudian yang kedua yaitu praktis. Selanjutnya adalah fleksibel sesuai dengan proses dan tahap belajar siswa. Yang keempat yaitu karakteristik CP sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan CP jelas mendefinisikan hasil yang harus dicapai oleh peserta didik pada akhir program pembelajaran. Kemudian desain kurikulum, strategi belajar, dan kesempatan belajar dilakukan untuk menjamin tercapainya CP. Proses penilaian disesuaikan dengan CP dan penilaian setiap individu siswa dilakukan untuk memastikan bahwa siswa mencapai target pembelajaran. Kemudian ruang lingkup dari CP. CP ditulis dalam bentuk paragraf sehingga keterkaitan antara pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi umum sangat terlihat dengan jelas dan utuh sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pembelajaran dan menggambarkan apa yang akan dicapai peserta didik di akhir pembelajaran. CP akan menjadi acuan deskripsi keberhasilan anak dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru.
Tadi kita telah membahas tentang definisi capaian pembelajaran, terus kemudian bagaimana capaian pembelajaran ini digunakan di kelas. Seperti kita ketahui bahwa CP ini dianalogikan sama seperti KIKD pada kurikulum 2013. Nah, untuk itu coba kita temukan apa saja persamaan antara KIKD dengan CP dan perbedaan antara KIKD dengan CP. Nah, kalau kita lihat persamaannya adalah sama-sama memuat tentang dua komponen penting, yaitu memuat kompetensi dan konten materi. Kemudian perbedaan antara KIKD dengan CP, yang pertama adalah KIKD itu kompetensi kognitif, psikomotor, dan afektif itu terpisah. Seperti yang kita ketahui, di situ ada KI1, KI2, KI3, dan KI4, yang masing-masing KI ini ada KD-KD-nya. Sementara di dalam CP, kompetensi kognitif, psikomotor, dan afektif ini terintegrasi dalam suatu CP. Yang kedua, KIKD itu dirumuskan dalam bentuk paragraf setiap tahun atau per kelas. Sementara CP dirumuskan dalam bentuk paragraf yang utuh dalam satu fase. Yang ketiga, di dalam KIKD itu tidak ada istilah elemen. Sementara di CP ada istilah elemen. Yang keempat, KIKD ini lebih menekankan pada konten materi yang harus dikuasai. Sementara pada CP, lebih menekankan pada kompetensi yang harus dikuasai, bukan konten materi. Yang terakhir, KIKD dijabarkan menjadi IPK atau indikator pencapaian kompetensi, kemudian dijabarkan menjadi TP atau tujuan pembelajaran, dan dijabarkan menjadi RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Sementara pada CP dijabarkan menjadi TP atau tujuan pembelajaran, kemudian menjadi ATP, alur tujuan pembelajaran, dan dikembangkan menjadi modul ajar atau MA. Demikian pembahasan kita tentang CP. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada topik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.